أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, setelah kita melaksanakan kewajiban pertama hari ini, salat subuh berjamaah, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang ajal, sesuatu yang pasti akan kita alami, sementara yang lain belum. Hari tua, besanan, ini pasti terjadi. Itu tidak bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Seorang mahasiswa yang sebentar lagi mau diwisuda, pasti belum tentu. Bahkan sudah nyebar undangan, ya, pasti dia akan melaksanakan akad pernikahan, belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Adapun ajal pasti. Ya. Oleh karena itu, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan sesuatu yang pasti. Ya. Hari ini kan kita mempersiapkan habis-habisan sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak. Seperti bagaimana nanti kalau sudah kuliah, bagaimana kalau nanti sudah lulus, bagaimana bekerja, bagaimana nikah, bagaimana mantu, terus. Padahal belum tentu terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Nah, ajal yang pasti terjadi tentu lebih kita persiapkan lagi. Ya. Dan yang akan kita bahas adalah ajal manusia termulia. Ajal manusia yang dosa-dosanya dijamin ampun, walaupun belum dilaksanakan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah bahwa dosa-dosa yang belum beliau lakukan sudah dijamin ampun. Kalau yang sudah jelas, ya, ini yang belum. Jadi seandainya beliau nekat, seandainya ya mau berbuat dosa, belum berbuat dosa sudah dijamin ampun. Misalnya nekat mau minum khamr, nekat mau berzina, maka sudah dijamin ampun. Ya, alhamdulillah cuman beliau. Coba kalau kita, ya, kalau kita yang dijamin ampun seperti itu, ya, kita belum minum khamr sudah dijamin ampun, belum berzina sudah dijamin ampun. Alhamdulillah cuman beliau. Ya. Nah, ajal beliau adalah satu-satunya ajal di umat ini yang diawali dengan tanda khusus. Insyaallah yang kita akan bahas adalah fawaid-fawaid dari kewafatan beliau, ajal beliau, sabda-sabda beliau menjelang beliau wafat. Ya, tentu yang sahih, karena banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin ucapan beliau terakhir, as-salah, as-salah, ummati, ummati. Ini tidak berdasarkan riwayat sahih. Riwayat sahih, dan di situ disebutkan siapa? Orang yang menemani beliau di akhir-akhir hayat beliau. Ya, kalau antum dengar cerita yang entah berantah, yang tanpa marojik yang sahih, siapa yang menemani beliau wafat di situ? Fatimah dan Ali, Ali Fatimah. Ya, ini dusta. Ini tidak benar. Ya. Ini terkena syubhatnya siapa? Rafidah. Rafidah itu jengkel bukan main. Ya, sesak dadanya bukan main. Kalau Rasulullah wafat di mana? Antum tahu wafatnya Nabi di mana? Antara leher dengan dadaku. Beliau wafat antara leher dengan dadaku. Ya, di sini dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha, wanita Siddiqah binti Siddiq. Ya. Setelah Nabi mengumpulkan, kata Aisyah,
ludahku dengan ludah beliau. Kenapa bisa begitu? Karena ketika beliau menjelang wafat, yang sudah sulit bagi beliau untuk bicara, datang Abdurrahman, kakak dari Aisyah, ya, mahramnya tentunya, ke dalam kamar Aisyah menemui Nabi, dan Abdurrahman membawa siwak. Nabi melihat siwak itu, ya. Tapi beliau tidak bisa bicara. Nabi melihat siwak itu. Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Maka siwak itu diambil oleh Aisyah dan dikunyah-kunyah oleh Aisyah agar lembut, agar tidak keras. Lalu digosokkan di mulut, di gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendiamkannya. Berarti benar pemahaman Aisyah bahwa Nabi ingin bersiwak. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan beliau sangat-sangat menjaga kebersihan, terutama mulut. Ini cerita sahih di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain. Dan tidak ada syak lagi di situ Nabi wafat. Ya, bukan Ali dan Fatimah. Kisah-kisah yang entah berantakan begitu ya. Datang tamu, Nabi bertanya, siapa dia Fatimah? Aku tidak tahu ya Rasul, aku belum pernah lihat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dusta. Bukhari meriwayatkan, dan tidak ada perselisihan bainal ulama ahlul hadis tentang kesahihan hadis ini, bahwa Nabi wafat antara leher dan dadaku. Di pelukan Aisyah radhiyallahu anha, setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Tentu setelah digigit-gigit itu, ludah Aisyah menempel di siwak itu dan disiwakkan ke mulut dan gigi Nabi. Tentu bertemu dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak selang lama dari itu beliau wafat. Dan ucapan yang terakhir kali didengar oleh Aisyah apa? As-salat ummati ummati. Tidak, tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, teman tertinggi. Teman tertinggi. Ya, kenapa beliau mengucapkan seperti ini? Ada dua tafsiran tentang ar-rafiqul a'la. Yang pertama, Jibril dan Mikail, teman tertinggi. Ya, artinya sebentar lagi beliau akan menemui. Tafsiran kedua, ar-rafiqul a'la, Allah sendiri. Yang tidak ada perselisihan bainal ulama, beliau mengucapkan ar-rafiqul a'la sebagai jawaban, sebagai pilihan atas dua pilihan. Atas dua pilihan. Karena seluruh para nabi dan rasul, ketika ajalnya sudah datang, maka diberi pilihan. Malakul maut yang datang kepada seorang nabi diwajibkan satu, minta izin. Minta izin. Artinya tidak langsung dicabut nyawa itu oleh malaikat maut, tetapi memberitahu. Nah, setelah memberitahu, yang kedua, memberikan pilihan. Seluruh nabi dan rasul ketika tiba ajalnya diberi pilihan. Apa pilihannya? Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Nah, cuman nantinya ini terserah Allah, bukan terserah nabi yang bersangkutan. Dia tidak bisa, mau sekarang jangan, sebulan lagi enggak. Tapi terserah Allah, nantinya kapan? Antum masih ingat kisah wafatnya Nabi Musa? Nabi Musa ketika datang ajalnya ditawari oleh malaikat maut. Bukan Israel ya. Kita tidak, para ulama tidak suka menyebut Israel. Kenapa?
Kenapa malaikat tidak suka menyebut Israel? Karena lafaz Israel tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Ada lafaz-lafaz yang terkenal di tengah kaum muslimin, tapi lafaz itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Adanya di mana? Di Taurat dan Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Sementara di Al-Quran dan hadis tidak ada. Seperti Israel, Qabil, Habil. Maka para ulama tidak suka menyebut Israel, Qabil, Habil. Menolak tidak juga. Karena siapa tahu betul. Ya. Kan apa yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. Yang pasti benarnya, yang pasti salahnya, yang kita tahu, yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Salah satunya ini Israel. Oleh karena itu para ulama tawakuf, tidak mau menyebut. Sebutlah seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Apa? Malakul Maut, malaikat maut. Nah, malakul maut ketika datang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka memberikan pilihan, mau sekarang apa nanti. Nabi Musa bertanya, nantinya kapan? Dijawab oleh malaikat maut, letakkan telapak tanganmu di lembu sapi yang bulunya kecil-kecil. Gitu. Apa kata malaikat maut? 1 bulu 1 tahun. 1 bulu 1 tahun. Gitu. Jadi yang tertutup oleh telapak tanganmu itu berapa? Kalau 5.000 bulu, berarti 5.000 tahun lagi baru meninggal. Kan kecil-kecil banyak sekali. Gemetar Nabi Musa ketakutan. Ya, memang enak umur 5.000 tahun. Ya, kita umur 90 tahun aja tidur nggak enak, makan nggak enak, ya kan? Ini salah, itu salah. Ini 5.000 tahun kayak apa? Ya, maka Nabi Musa minta pilihan sekarang saja. Cuman beliau ingin apa? Ingin dikubur di dekat Masjidil Aqsa, selemparan batu, bukan di masjidnya, haram tentunya ya. Di sekitar Masjidil Aqsa selemparan batu. Selemparan batu mungkin 300 meter, 500 meter ya. 500 meter dari ujung Masjidil Aqsa, entah yang kiri, entah yang kanan, muter itu kita nggak tahu dan nggak perlu tahu. Ya, maka Nabi Musa dilemparkan ke sana. Gitu. Bukan dimatikan ke situ. Kenapa? Ini pun rahasia para nabi juga. Ya. Karena seluruh nabi dan rasul harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikubur. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Maka ketika Nabi Musa ingin dikubur di dekat Masjidil Aqsa selemparan batu, ya dilemparkan dulu ke situ. Baru dicabut di situ. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dikubur di mana? Pas di tempat di mana beliau wafat, yaitu di ranjangnya Aisyah itu. Di titik itulah beliau dimandikan di situ, beliau disolati di situ, beliau dikubur di situ. Dan jenazah beliau tidak dikeluarkan ke masjid untuk disolati secara berjamaah atau di al-musola tanah lapang disolati dengan berjamaah. Tidak. Di samping memang beliau tidak pernah mencontohkan solat berjamaah solat jenazah di masjid. Bahkan ada riwayat, barang siapa yang solat jenazah di masjid, dia tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan. Tentu boleh sah, tetapi tidak ada keutamaan. Ya. Maka Nabi dan para sahabat salat jenazah itu selalu di tanah lapang al-musolla. Itu keutamaannya. Ditampakkan mayat yang membujur itu. Tidak ditutup dengan keranda, tidak ditutup dengan, ditampakkan. Dan sunnah mayat itu ditampakkan. Dan antum tahu bagaimana asar di dada kita, di hati kita, ketika kita melihat mayat membujur. Tentu beda dengan kita melihat keranda ditutup, kemudian peti, beda. Maka sunnah jenazah itu tidak ditutup.
Karena itu nasihat. Nasihat ada yang bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara. Salah satu nasihat yang diam adalah kematian. Maka jika antum merasa dinasihati ketika antum melihat mayat, ini sebuah keutamaan. Ya, kemarin mau nyumbang semen 100 sak untuk masjid, masih mikir gitu ya. Buat itu apa buat ganti mobil ya, buat itu apa buat bangun rumah ya, masih maju mundur. Begitu melihat mayat, insya Allah nggak ragu-ragu lagi. Apalagi mayat teman kita, apalagi mayat saudara dekat kita, apalagi mayat itu kemarin baru saja ngobrol dengan kita. Itu kita dinasehati bahwa kita bisa seperti dia, kapanpun, cepat atau lambat. Ya, maka mumpung ada pikiran bagus, mumpung setan belum mengalahkan pikiran kita, sumbang 100 sak, 200 sak, ya, besi sekian ini, dinasihati oleh mayat. Itu. Oleh karena itu, Nabi ketika berada di atas kubur, beliau mengatakan, "Limithlil hadzal yaum fa'idtu." Untuk hari seperti inilah kalian harus bersiap-siap. Untuk hari seperti ini, hari di mana kita dimandikan, disolati, dikafani, dikubur. Untuk hari seperti ini kita bersiap-siap. Selama ini kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zikir, kita baca Al-Quran. Untuk itu, untuk mempersiapkan hari yang pasti akan datang itu. Ya, bukan untuk dunia, bukan untuk ketenaran, bukan untuk jabatan ini itu, bukan. Untuk itu. Ya, kita kembali ke bagaimana fawaid dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa pilihan kedua adalah sekian ribu tahun sesuai dengan jumlah bulu yang ditutup oleh tangan beliau. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilihan keduanya apa? Hidup selama-lamanya bersama umat ini. Seandainya beliau memilih pilihan kedua, maka hari ini beliau masih hidup. Sampai umat terakhir ini, tentu tidak sampai hari kiamat. Karena kalau sampai hari kiamat, mustahil. Karena hari kiamat akan tiba di saat manusia merupakan syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Manusia sudah seperti binatang keledai. Bahkan orang terbaik di hari itu ketika melihat ada orang berzina di pinggir jalan, orang terbaik di hari itu mengatakan, alangkah baiknya kalau dia zina di balik tembok itu. Ya, tidak di depan mata manusia. Itu orang terbaik seperti itu. Ya zina nggak apa-apa, tapi di balik tembok. Itu orang terbaik. Nggak ada bilang haram, ya laknat, nggak ada. Cuman bilang orang terbaik ya dari itu. Ya, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Nabi mengatakan seburuk-buruk manusia, syirarun nas ada dua. Satu manusia yang hidup di saat kiamat tiba. Satu lagi apa? Kita masih ingat? Seburuk-buruk manusia apa? Yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Itu syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya, maka jangan pernah kita menjadikan kubur menjadi tempat ibadah. Ibadah di masjid, bukan di kubur. Maka masjid dengan kuburan harus dipisah. Masjid ya masjid, kuburan ya kuburan. Ya. Nah, itu yang disimpulkan oleh Aisyah. Itu yang disimpulkan oleh Aisyah, bahwa ucapan yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi, yang dimaksud beliau memilih pilihan pertama. Beliau tidak memilih pilihan kedua. Ya, karena beliau zuhud terhadap dunia ini. Manusia paling zuhud di muka bumi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling rakus tamak terhadap akhirat. Rakus semangat mengejar akhirat, mulia terpuji.
rakus semangat mengejar dunia tercela. Mana bukti kalau Nabi tidak zuhud terhadap akhirat? Kalau terhadap dunia kita tidak ragukan lagi, tidak syak lagi. Nabi begitu zuhudnya terhadap dunia ini. Tapi akhirat beliau tidak zuhud. Contoh sederhana, contoh mudah. Ada satu gedung termegah di dunia. Jumlahnya cuma berapa? Satu. Gedung itu, istana itu yang termegah, terbesar, terhebat, jumlahnya cuma satu. Dan gedung itu bernama Al-Wasilah. Gedung itu, istana terhebat itu namanya Al-Wasilah. Ya. Dan Al-Wasilah ini akan dimiliki oleh seorang manusia. Enggak dua, enggak tiga. Karena kepemilikan surga itu luar biasa. Privasi sekali. Sebuah istana termegah, luar biasa besarnya, hanya milik satu orang. Ya. Kita rumah 10 kali 20 aja, ada 3 keluarga di situ. Itu kita di dunia. Itu istana megah luar biasa, hanya untuk satu orang. Tidak dibagi-bagi. Apa kata Nabi tentang Al-Wasilah? Apa? Aku berharap akulah yang akan memiliki itu. Ya, belum ada wahyu secara qat'i bahwa gedung termegah itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berharap. Ini membuktikan bahwa beliau tidak zuhud terhadap surga. Beliau tidak zuhud terhadap akhirat. Beliau zuhud terhadap dunia. Pangkat, jabatan, kedudukan, uang, segala macam, beliau zuhud. Beliau tidak ingin. Tetapi surga, akhirat, beliau tidak zuhud. Buktinya apa? Aku berharap akan mendapatkan Al-Wasilah itu. Beliau tidak mengatakan biarlah untuk senior-seniorku, biarlah untuk Ibrahim ayahku, biarlah untuk Nabi Nuh, biarlah untuk enggak. Beliau berharap beliau yang memiliki itu. Oleh karena itu kita semua para umatnya disuruh mendoakan beliau dapat wasilah. Kapan kita mendoakan supaya beliau dapat wasilah? Setelah adzan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini tafsir tentang Al-Wasilah. Sebuah gedung istana terhebat yang hanya akan dimiliki oleh seorang manusia. Ya. Nah, maka buat apa beliau hidup berlama-lama di muka bumi ini? Kalau beliau begitu zuhud terhadap dunia. Nah, Aisyah mengatakan bahwa Ar-Rafiqul A'la yang disebut oleh beliau, yang keluar dari mulut beliau, berfawaid bahwa beliau ingin mati sekarang. Beliau tidak ingin berlama-lama di muka bumi. Ya. Nah, karena itu ketika ada seorang wanita yang seorang nenek-nenek menangis, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar mengatakan, jangan menangis. Kenapa? Karena apa ada di sisi Rasul sekarang ini setelah wafat itu lebih baik apa lebih buruk daripada di dunia? Lebih baik. Lebih baik. Di dunia beliau dicaci maki, dijelek-jelekkan, difitnah, mau dibunuh segala macam. Tapi di akhirat beliau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, ini sedikit membantah syubhat Rafidah. Kalau antum dengar orang-orang Rafidah keluar dari mulut mereka apa? Cacian makian terutama terhadap Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar keterlaluan. Apa? Dan ini memang hebatnya Syiah. Kalau dikatakan Syiah itu Yahudi, pas. Karena Yahudi itu hebat, tahu. Jadi ada jalan. Maka orang yang awam yang tidak memahami ilmu secara rinci terkecoh.
Ya, apa mereka bilang? Abu Bakar dan Umar tidak hadir di acara pemakaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betulkah ini? Betul, betul. Ya, Abu Bakar dan Umar nggak datang di acara pemakaman Nabi. Ya, kalimat ini benar. Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ. Ya, kenapa? Iya, itu kan di hujrahnya Aisyah. Ya kan? Di situ ada Ali, ada Fudail, keluarga Nabi, itu kamar kecil. Ya. Jangan dibayangkan bahwa acara pemakaman Nabi seperti acara pemakamannya seorang presiden, seorang khalifah, seorang ulama. Seorang ulama acara pemakamannya luar biasa, dihadiri ribuan manusia. Nabi tidak. Kenapa? Yang ada di situ cuman kira-kira 4 atau 5 orang. Ya kan kecil kamarnya itu. Ya, kecil. Gak ada yang hadir. Gak bisa disaksikan oleh orang banyak. Nah, ini hebatnya Rafidah. Kalau Rafidah ciptaan Yahudi sangat-sangat pas. Jadi ada satu bukti dan sahih, itu ada di Bukhari, ada di Muslim. Seperti Ibnu Abbas yang nangis-nangis di hari Kamis, menyesali Nabi tidak jadi menulis wasiat karena dilarang oleh Umar. Ini kan sahih, ada di Bukhari. Nah, ini ditambah-tambah. Nah, satu sumber yang sahih lalu ditambah-tambah dengan sekian puluh kebohongan. Lalu selanjutnya disebarkan kebohongan. Ali sedang sibuk mengurus jenazah Nabi, mengubur jenazah Nabi. Abu Bakar dan Umar sibuk berebut jabatan. Jadi khalifah. Maka terang aja, Ali bin Abi Thalib nggak jadi khalifah, kalah. Yang jadi Abu Bakar. Setelah itu Umar. Diteruskan kemana-mana. Dan ini dusta, sedusta-dusta. Dan kedustaan ini sudah dibantah oleh Ali sendiri. Bahwa tidak ada wasiat khusus dari Nabi terhadap diriku. Kecuali apa yang ada di Daffatain, kata Ali. Kecuali apa yang ada di tulisan-tulisanku ini. Apa yang maksud? Hadis-hadis Nabi. Karena hadis-hadis Nabi ditulis kapan? Ketika Nabi masih hidup. Orang yang mengatakan hadis-hadis Nabi ditulis 90 tahun, 100 tahun setelah Nabi wafat, keliru besar. Hadis-hadis Nabi ditulis oleh para sahabat ketika Nabi masih hidup. Ini salah satunya ucapan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada wasiat khusus dari Nabi. Karena Ali termasuk salah satu sahabat yang bisa menulis. Ada lagi orang yang menulis hadis Nabi lalu dikritik oleh temannya. Ngapain engkau tulis? Kan Nabi itu bisa saja marah, bisa saja tersinggung, lalu ngomong, masa engkau tulis juga? Lalu orang ini datang kepada Nabi, ya Rasul, selama ini aku tulis hadis-hadismu. Lalu ada orang ngomong begini, bahwa engkau juga bisa marah dan seterusnya. Kata Nabi, uktub, tulis. Ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak mungkin keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Tulis. Ini bukti selanjutnya bahwa sabda Nabi sudah ditulis ketika Nabi masih hidup. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, ucapan Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Karena Abu Hurairah setiap hari bersama Nabi, Nabi bicara dihafalkan. Kata Abu Hurairah, tapi aku kalah dengan Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku nggak bisa menulis. Berarti ditulis. Ya. Maka jika antum mendengar subhat Rafidah mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak hadir di acara pemakaman Nabi, maka antum harus paham. Antum harus membayangkan bahwa Nabi itu dikubur di satu kamar tempat sempit, tentu tidak akan bisa dihadiri kecuali oleh 5 orang, 6 orang. Ya. Maka yang menyolati Nabi saja kan giliran terus kan di situ. Pokoknya jenazah Nabi itu tidak dikeluarkan. Gitu. Saya teruskan riwayat tadi ya.
seorang wanita tua, nenek-nenek, diriwayatkan bahwa nenek-nenek ini pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis beberapa hari setelah Nabi wafat. Kemudian tadi Abu Bakar dan Umar mengunjungi nenek-nenek ini, meneruskan kebiasaan Nabi. Nabi sering mengunjungi nenek-nenek ini. Ketika Abu Bakar dan Umar mengunjungi nenek-nenek ini, dia sedang menangis. Nenek-nenek ini sedang menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti tadi, jangan menangis, Nek. Apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini jauh lebih baik daripada Nabi masih hidup. Antum ingat jawaban nenek-nenek ini apa? Jawaban nenek-nenek ini justru membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang bertakwa tidak selamanya tahu dalam semua permasalahan, lebih tahu dalam semua permasalahan dari yang lain. Ini salah satu. Ya. Abu Bakar dan Umar dibikin terbelalak, seolah Abu Bakar dan Umar murid si nenek-nenek ini. Padahal secara ilmu, secara ketakwaan, secara manhaj, secara akidah, tentu Abu Bakar dan Umar lebih tinggi dari nenek-nenek ini. Tapi kali ini seolah Abu Bakar dan Umar menjadi murid nenek-nenek ini. Terbelalak kaget mendengar ucapan si nenek-nenek ini. Ya. Maka di sepanjang zaman kita dapati seorang ulama takjub dengan ucapan muridnya. Bukan berarti muridnya ini lebih mulia dari seorang ulama ini, tidak. Karena ilmu dalam satu permasalahan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini fawaid besar. Ya. Maka jika antum punya murid, jika antum punya jamaah, antum mengambil faidah, mengambil ilmu dari muridnya ini tidak tercela. Ini tidak tercela sama sekali. Ya, ada seorang ulama mendengar ucapan muridnya tentang satu hadis. Ulama ini mengatakan, hampir 40 tahun aku dengar hadis ini, aku hafal hadis ini. Tapi baru sekarang dengar fawaid seperti ini. Nah, lihat. Dari siapa? Dari mulut muridmu. Ya. Karena ini hikmah Allah itu luar biasa. Ada seorang alim besar, Ar-Razi, tobat dari Mu'tazilah gara-gara seorang anak remaja muda, Hamdani. Ya, orang Mu'tazilah kan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya, di sana, di sana, di sana, di sana. Ahlul kalam. Hamdani yang masih remaja ini, ya, dengan nada polosnya. Kalau begitu, nggak usah kita menengadahkan tangan ke langit. Ya. Karena Allah ada di mana-mana, bisa nih. Ya Allah, sana ya Allah, sana ya Allah. Ya. Karena di mana-mana, di laci. Kenapa mesti ke sini? Ya, ini kan kalimat sederhana dan mungkin jadi olok-olokan, bikin ketawa. Tapi karena Allah ingin memberikan hidayah kepada si syekh ini, yang berpaham Mu'tazilah, pembela Mu'tazilah, dia memikirkan ucapan si Hamdani, lalu mengatakan hayyarani Hamdani, hayyarani Hamdani. Ya, aku dibikin takjub, dibikin heran oleh Hamdani, dibikin sadar. Aku sadar dengan ucapan dia. Akhirnya bertaubat. Inilah ilmu besar. Ya. Maka kita berbincang dengan jamaah, kita berbincang dengan orang awam, lalu mengeluarkan ucapan fawaid dari sebuah hadis yang belum kita dengar, itu bukan hal yang mustahil. Ini salah satunya, contoh besarnya Abu Bakar dan Umar. Beberapa hari setelah Nabi wafat, bertemu dengan nenek-nenek yang menangis. Nenek-nenek ini dinasihati oleh Abu Bakar dan Umar, ngapain menangis? Nabi sudah lebih senang sekarang daripada dulu. Nenek-nenek ini menjawab, aku menangis bukan karena itu. Aku tahu kalau Rasulullah sekarang lebih baik, nasibnya lebih baik, perasaannya daripada waktu di dunia, lebih senang. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena apa? Aku menangis karena inqata'al wahyu. Aku menangis karena wahyu telah putus. Menangis Abu Bakar dan Umar. Mendengar jawaban si nenek-nenek ini menangis, baru sadar. Sekarang
Kita sudah tidak sama seperti beberapa hari yang lalu. Tidak sama seperti sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu wahyu belum putus, masih turun wahyu. Sekarang nggak mungkin lagi ada wahyu turun. Di zaman Nabi kalau ada permasalahan tinggal nanya kepada Nabi, jawabannya apa? Tinggal tunggu Jibril turun memberikan wahyu, memberikan jawaban. Ada permasalahan, datang ke Nabi, selesai. Ada permasalahan, datang ke Nabi, selesai. 23 tahun namanya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau ada permasalahan, datang ke siapa? Nggak bisa. Maka harus ada istihad. Ya kan? Bisa benar, bisa salah. Nah, ini. Dan selesai wahyu ketika Nabi wafat. Sudah tidak mungkin ada wahyu lagi sampai akhir zaman. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun nanti di muka bumi tidak membawa wahyu, tidak menerima wahyu, bahkan jadi imam saja tidak. Kan Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi ketika mengimami salat subuh di Damaskus, ya kan? Nabi Isa turun. Imam Mahdi mundur, memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa mendorong bahu Imam Mahdi untuk terus jadi imam dengan mengatakan, engkau lebih berhak, engkau bagian dari umat ini. Jadi imam saya tidak. Maka keliru besar orang yang mengatakan kalau Nabi Isa turun berarti Nabi terakhir Nabi Isa. Tidak, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa turun, kata Rasulullah, imaman adilan, sebagai imam yang adil, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Wahyu telah putus. Ya. Nah, ini. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ikut menangis sadar bahwa sudah tidak ada wahyu lagi. Ya. Kalau toh ada orang mengaku wahyu, mendapat wahyu seperti Lia Aminuddin, Musaddiq, Mirza Ghulam Ahmad dan banyak itu mengaku dapat wahyu. Betul? Betul, tapi bukan wahyu Allah, tapi wahyu syaitan. Kan wahyu bisa datang dari Allah, bisa datang dari syaitan. Bisa wahyu Allah, bisa wahyu syaitan. Sebagaimana wali, aulia, ada wali-wali Allah, ada wali-wali syaitan. Meninggalnya seorang muslim musibah bukan? Meninggalnya seorang muslim musibah bukan? Jelas musibah. Apalagi meninggal dengan dibunuh. Ya. Terbunuhnya, meninggalnya seorang muslim itu lebih berat, lebih dahsyat daripada hancurnya langit dan bumi. Ya. Jadi langit dan bumi itu enggak ada artinya apa-apa daripada dibanding nyawanya seorang muslim. Ya. Maka sunnah bagi kita ketika ada musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang meninggalnya seorang kafir musibah bukan? Nah, tidak musibah. Tidak musibah. Yang musibah itu meninggalnya seorang muslim. Meninggal seorang muslim musibah. Oleh karena itu Nabi ketika ada orang kafir mati, beliau bilang mustari' wa mustarah. Istirahat dan mengistirahatkan. Enggak ada keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bukan musibah. Bukan musibah. Wa in asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan apabila tertimpa musibah. Apabila ada musibah. Meninggalnya seorang kafir bukan musibah. Maka Nabi tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda pernah dengar riwayat beliau mendengar dari Ali bin Abi Thalib, paman beliau wafat dalam keadaan kafir. Tidak ada riwayat keluar dari lisan Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Bukan musibah. Ya, kita tidak boleh berpegang kepada lafaz kalimat. Kan lafaznya biasa kan? Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna. Kenapa? Apa salahnya mengucapkan kalimat itu kalau ketika ada orang kafir meninggal? Apa salahnya? Kan ucapan bagus. Segala sesuatu milik Allah, termasuk si kafir ini juga milik Allah, akan kembali kepada Allah. Apa salahnya? Nah sekarang apa salahnya kita mengucap di depan orang kafir
Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salahnya kan? Salam, rahmat ya. Semua orang nggak dapat keselamatan. Semua orang dapat rahmat. Nggak boleh kan? Sementara jawab kata Ibnu Abbas boleh. Ya, ini pembahasan agak lumayan pelit ya. Bahwa khilaf para ulama menjawab salam Yahudi dan Nasrani waalaikum saja atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas saya kira yang rajih ini membolehkan. Ya, apa bedanya mendahului dengan menjawab? Kan sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua kita serahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita akan bilang, apa salahnya habis sholat kita salaman lalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Kan kita habis sholat saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Sunnah apa bid'ah? Jelas bid'ah. Taqabbalallahu minna wa minkum diucapkan setelah ketika hari raya. Lalu kita akan mengatakan apa bedanya? Ya itulah manhaj, itulah beragama, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merinci lafaz per lafaz. Lafaz akan dikalahkan oleh maksud Nabi. Lafaz akan dikalahkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada wafatnya seorang muslim, meninggalnya seorang muslim itu musibah. Meninggalnya seorang muslim yang berilmu seperti Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, maka lebih musibah lagi. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka puncak musibah. Ya, musibah terbesar yang pernah menimpa umat ini adalah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum tahu meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin sehari atau 2 hari dan beliau belum dikubur. Umar jadi apa? Umar jadi orang seperti nggak berilmu. Tentu antum tahu riwayat ini, masyhur. Teriak-teriak di masjid sambil menghunus pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan aku pukul dengan pedangku ini. Kan jadi kayak orang tidak berilmu kan. Padahal beliau betul-betul wafat. Semua orang tahu meninggal itu seperti itu. Sudah tidak bergerak, sudah dingin, tidak ada nafasnya, tidak ada detak jantungnya. Semua orang tahu. Tapi Umar tidak mengakui. Ini menunjukkan bahwa wafatnya Nabi adalah musibah yang luar biasa. Ya, karena hidupnya Nabi rahmat. Orang yang bersama Nabi nikmat luar biasa. Contoh mudah ya. Contoh mudah, tetapi barangkali membuat kita sadar siapa kita. Ya, dan siapa orang-orang yang bersama Nabi. Bukan orang sembarangan. Antum tahu sampai hari ini antara Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Qayyim belum selesai, belum ketemu membahas Rasul turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, ya belum selesai, ya kan? Kata Syekh Utsaimin lutut dulu biar nggak kayak unta, begitu. Termasuk Ibnu Qayyim dan lain-lain. Kata Syekh Albani justru biar nggak kayak unta maka tangan dulu. Nggak selesai kan? Nggak selesai. Masing-masing dengan hujah, masing-masing bongkar-bongkar kita. Hadis riwayat ini. Kira-kira sahabat mengalami kasus seperti ini nggak? Kira-kira sahabat taruh yang rendah, Mugis atau Barirah, ya, atau bukan Abu Bakar dan Umar dulu lah. Ya, sahabat rendah lah dibanding sahabat-sahabat yang lain. Tentu nggak ada sahabat yang rendah. Artinya yang tingkatannya itu jauh di bawah Abu Bakar, jauh di bawah Umar. Ya, kira-kira mengalami kebingungan ini nggak? Nabi turun sujud, lutut dulu apa tangan dulu? Kebingungan masalah ini nggak para sahabat? Bingung nggak? Tidak, tinggal lihat. Kalau bingung ya tinggal ke Masjid Nabawi. Lihat, oh Nabi, oh dengkul dulu. Oh tangan dulu, nggak ada kan? Ini contoh sederhana bahwa apa yang menjadi permasalahan para ulama tidak ada pada diri sahabat. Tinggal menyaksikan Nabi, oh ternyata lutut dulu,
Oh ternyata tangan dulu. Ini. Itu Syekh Albani saya bebas. Nggak ada apa-apanya dibanding sahabat. Apalagi kita. Apalagi kita nggak ada apa-apa. Ya. Maka boleh luar biasa kalau kita sampai tidak membesarkan sahabat, malah mencaci maki sahabat, malah menjelek-jelekkan sahabat sebagaimana Rafidhah, Khawarij. Ya, maka wajib bagi kita mencintai para sahabat, beriman seperti imannya para sahabat, bermanhaj seperti manhajnya para sahabat, sholat wudu seperti para sahabat. Nah, sahabat adalah manusia-manusia pilihan Allah, sengaja dipilih oleh Allah untuk hidup bersama Nabi. Masih ingat tafsiran innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum? Apa tafsiran dari hadis ini? Bahwa Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat fisik kalian, tidak melihat jasad kalian, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Apa tafsiran dari hadis ini? Berdasarkan hadis lain, sebelum Allah menciptakan seluruh manusia, sebelum manusia ada, Allah sudah melihat hati seluruh manusia. Adam belum diciptakan, belum ada manusia, tapi Allah sudah persiapkan untuk mereka hatinya. Dan Allah melihat hati Adam, hati Nuh, hati Idris, hati Muhammad alaihi wassalatu wassalam, hati Abu Bakar, hati Umar, hati Fir'aun, hati Abu Jahal, Abu Lahab, dilihat semua berdasarkan hadis ini. Lalu Allah dapati hati yang terbaik. Hati siapa? Hati para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 itu. Ini hati manusia-manusia terbaik. Di antara 124.000 nabi, Allah lihat yang paling baik. Hati siapa? Hati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah para nabi dan rasul, Allah melihat lagi hati manusia di luar para nabi dan rasul. Allah dapati hati siapa yang terbaik setelah para nabi dan rasul? Hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, hatinya Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, bin Arad, dan seterusnya, para sahabat. Maka Allah sengaja kumpulkan seorang nabi yang hatinya terbaik bertemu dengan manusia-manusia biasa, bukan nabi yang punya hati terbaik, berkumpul jadi satu. Seandainya Syekh Albani mempunyai hati sebaik Khabbab bin Arad misalnya, Mughis misalnya, akan disamakan hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seandainya Allah melihat hati kita itu sebaik para sahabat, akan dihidupkan bersama para sahabat. Maka sekali lagi, ini semakin mengecilkan kita. Ya, merasa kecil, merasa hina jauh lebih baik daripada merasa besar. Enggak ada apa-apanya kita ini. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran sahabat. Ya, dijamin ampun, dijamin ridha manusia-manusia yang bertemu dengan Nabi. Maka sebatil-batil ucapan orang yang mengatakan, ya itu kan karena waktu aja. Ya, orang-orang jil kan bilang begitu kan. Itu waktu aja. Coba kita dilahirkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Ya, kemudian lahirnya di Madinah. Ya saya jadi sahabat. Ini batil ucapan ini. Ya kebetulan aja saya lahir sekarang. Udah begitu di Indonesia lagi. Ya, coba kalau saya lahir seumuran sama Bilal misalnya, ya, seumuran sama Umar, lahir di Mekah, saya jadi sahabat. Betul? Batil. Ya. Bisa jadi sahabat, bisa jadi Abu Jahal, Abu Lahab, bisa juga kan? Dua-duanya kan mungkin. Kalau jadi Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Bisa saja orang kayak gini jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Pantesan menjadi Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Karena manusia itu tabaun li Quraisy, kata Nabi. Mengikuti Quraisy. Yang baik mengikuti kebaikan orang Quraisy, yang jahat, yang buruk ngikutin keburukan orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Quraisy. Quraisy yang baik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Quraisy semua. Abu Jahal, Abu Lahab
Quraisy bukan? Quraisy juga. Ya. Jadi Quraisy yang beriman, Quraisy yang muslim tentunya. Ya. Satu lagi, sebelum Nabi wafat, beliau mendapati tanda. Beliau mendapati tanda. Apa tanda yang dimaksud? Sebuah surat yang sangat-sangat pendek dalam Al-Quran, dalam juz 30, dalam juz Amma. Ini tanda dekatnya ajal Nabi. Apa ayat yang dimaksud? Idza jaa nasrullah. Ini tanda. Ya. Oleh karena itu beberapa hari, beberapa saat sebelum Nabi wafat, Aisyah mendengar zikir Nabi dalam sujud, dalam rukuk yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan subuhun qudusun, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Ini ada yang beda, lain. Bukan diganti, bukan, tapi ditambah. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli wa bihamdika Allahumma ighfirli. Aisyah baru dengar ini. Ya Rasul, aku baru dengar ucapan-ucapan dari mulutmu ketika sujud, ketika rukuk yang selama ini belum pernah aku dengar. Nabi menjawab, aku diberi tanda. Aku diberi tanda. Ketika tanda itu datang, maka aku mengucapkan kalimat ini. Ya, coba antum yang paham bahasa Arab ya, antum bandingkan antara fasabbi ya dengan ucapan Nabi. Ya, surat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath tadi, dengan ucapan zikir Nabi, antum bandingkan. Pas. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia yang paling benar mengamalkan Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau mengatakan, aku diberi Al-Quran dan apa? Dan yang seperti Al-Quran, wa misluhu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Maksudnya hadis sunnah. Maka yang diamalkan oleh Nabi itu tafsiran dari Al-Quran, tafsiran dari ayat-ayat Allah. Maka jangan kita menafsirkan Al-Quran, karena Nabi sudah menafsirkan. Diteruskan oleh para sahabat sudah menafsirkan. Kita jangan menafsirkan Al-Quran. Lihat Ibnu Katsir, lihat Al-Qurtubi, lihat Ibnu Jarir. Apakah mereka menafsirkan Al-Quran dari ra'yu mereka? Tidak. Menukil. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan aqwal para sahabat, setidaknya para tabi'in. Bukan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menurutku begini artinya, begini maksudnya. Tidak. Ya. Oleh karena itu ketika Umar, ini sepeninggal Rasul dan Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh Umar sebagai Amirul Mukminin, ya. Beliau lebih terkenal dengan Amirul Mukminin pertama kali secara lafaz, Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu khalifah, lebih terkenal dengan sebutan khalifah. Semenjak Umar bin Khattab lebih masyhur dengan Amirul Mukminin. Beliau dikritik oleh sebagian sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena beliau bermusyawarah dengan orang-orang tua Ahlul Badar. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Tulhah bin Abdullah, ada Utsman, ada Ali. Terus ada seorang anak remaja. Ada seorang anak remaja. Mungkin umur sekitar 14-15 tahun. Karena ketika Nabi wafat, anak remaja ini kira-kira umur 10 atau 11 tahun. Abu Bakar kan 2 tahun, ya. Maka di zaman Umar itu mungkin 15 atau 16 tahun lah. Remaja sekali kan. Dimasukkan bersama mereka. Siapa remaja ini? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran. Sebagian para sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang suka. Kenapa anak sekecil ini dimasukkan? Kita juga punya anak-anak seusia dia.
Umar dengar, Umar tahu. Lalu Umar ingin tunjukkan bahwa anak remaja ini nggak main-main, berilmu. Salah satunya dicek dengan idza jaa itu. Maka satu ketika kumpul seperti biasa, Umar mengajak musyawarah. Sekali lagi musyawarah ya. Antum jangan ada pikiran bahwa Umar mengumpulkan mereka untuk voting, nggak ada. Ya. Abu Bakar, Umar memilih cara voting, nggak ada dalam Islam voting. Nggak ada dalam Islam suara terbanyak, nggak ada. Nggak ada pemimpin nanya, gimana, sepakat? Setuju? Setuju semua ya? Nggak ada. Pemimpin yang menentukan. Nanya boleh. Ya fulan, ya Syekh, menurut anda gimana? Gini, hujah, walir, argumen. Dengerin, ya. Kalau anda gimana? Dijawab begini. Kalau anda gimana? Jadi menampung mana yang terbaik, bukan menampung aspirasi. Gak ada dalam Islam menampung aspirasi. Ya, pemimpin itu mendengar apa yang terbaik dari siapapun, dari rakyat, dari orang yang berilmu tentunya. Ya. Keputusan di mana? Tentu di pemimpin. Ya, saya sudah dengar usulan kalian semua. Sekarang saya tambah berilmu, maka saya tetapkan sekarang begini, begitu. Nggak ada setuju, sepakat ya, setuju ya. Nggak ada pemimpin kayak gitu ya. Pemimpin apaan begitu ya? Pemimpin nggak ada, satu kapan begini. Ya, si fulan dihukum mati, si fulan begini. Harun Ar-Rasyid nggak malu, Harun Ar-Rasyid nggak minder, nggak takut pedangnya berlumuran darah. Datang beberapa ulama, kenapa ya Amirul Mukminin pedang anda berlumuran darah? Saya habis bunuh orang. Nggak takut, karena berhak pemimpin itu bunuh orang. Ya, karena orang ini tidak mau bertobat, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ya, Harun Ar-Rasyid khalifah yang luar biasa membela sunnah, khalifah terakhir yang membela sunnah. Rahasia takdir, anaknya siapa? Khalifah Al-Ma'mun justru membela ahlul kalam, ya, memusuhi sunnah, sambil memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, nggak malu-malu beliau. Itulah pemimpin. Ya, Umar seperti itu. Umar mengumpulkan dan ngetes satu persatu. Apa tafsir kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya surat An-Nasr? Dijawab dengan jawaban-jawaban yang ada di surat itu, bahwa kita disuruh bertasbih, kita disuruh mohon ampun kepada Allah kalau diberi kemenangan. Yang biasa aja normatif. Ada yang tak jawab. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa betul tafsirannya seperti itu? Tafsirannya apa? Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan, salah. Bukan itu tafsirnya. Ya, tafsir dari ayat itu adalah, dari surat itu adalah qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya ajal Nabi. Ajal Nabi sudah dekat dengan turunnya surat itu. Yang lain nggak ada yang tahu. Ibnu Abbas tahu. Nah, inilah ilmu. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal apa istilahnya senioritas. Ya, ya, mungkin kita sisakan waktu beberapa menit untuk soal jawab. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Kalau nggak bisa ya antum berlepas diri ya. Karena antum sudah berlepas diri. Oh ya udah. Ya. Karena kaidahnya tidak boleh ya, bersatu antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Harus pisah. Pisah itu dibatasi oleh jalan umum atau kali, walaupun kali kecil, atau tembok. Bukan tembok dinding masjid seperti ini, bukan. Ada tembok khusus. Batas tanah, misalnya ada kuburan tuh di belakang motor itu. Nah, ada tembok dari sini ke sini, menunjukkan kepada semua orang bahwa tanah kuburan sana, tanah masjid sini. Bukan kuburan terus dikotakin pakai tembok, ya. Tapi tanahnya ada di area masjid, ya nggak boleh. Jadi inti tembok itu, atau jalan itu, atau kali kecil itu, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tanah masjid yang sini, tanah kuburan yang sana beda. Itu boleh. Intinya bahwa tanah masjid dengan tanah kuburan jangan menyatu.
itu. Ya. Walaupun di pojok sana, tapi itu masih pekarangan masjid, tidak boleh. Bukan karena diracun, tapi ada sisa-sisa racun di leher beliau, dan itu disaksikan oleh Aisyah. Sebagaimana kita tahu, ketika beliau diundang makan oleh wanita Yahudi, beliau diberi daging yang beracun. Lalu beliau mengatakan, setelah mengunyahnya, ya, daging ini memberitahukan kepadaku bahwa ada racunnya. Ya, lalu dimuntahkan oleh beliau. Tetapi ada beberapa yang sudah beliau telan. Beberapa sahabat meninggal. Beliau diselamatkan oleh Allah. Sisa racun itu, kata Aisyah, masih terlihat di leher beliau. Jadi bukan karena diracun, ya. Mana kan kejadiannya cukup lama. Ini kan setelah perang Khaybar. Perang Khaybar sekitar 7 Hijrah. Adapun Nabi wafatkan tahun 10 atau awal 11 Hijrah. Ya. Jadi mengatakan bahwa sebab beliau wafat karena diracun tidak tepat. Ya. Bahwa ada sisa-sisa racun ketika beliau wafat, iya. Gak bisa, antum mesti jadi ulama ahlu hadis dulu, baru bisa tahu, ya kan? Oh, dicek, ya, asal ada sejarah dicek. Wah, ini benar nih, yang ini nggak benar nih, ya. Antum harus jadi seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, baru bisa, ya. Gak bisa, kita orang awam, maka langkah kita yang bukan ulama tutup telinga. Jangan sampai masuk ke telinga ini informasi yang salah. Coba kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mendengar ceramah Rasulullah di hadapan Ali dan Fatimah, detik-detik wafat beliau mengucapkan ummati, ummatki, umatku, lihat Nabi. Yang disebut oleh beliau umat beliau. Oh, tentu kena kita udah manggut-manggut, ya. Padahal itu salah, ya. Maka tutup telinga kita. Jangan belajar kecuali kepada yang sikoh. Ustaz-ustaz salaf, para ulama salaf tidak membawakan kecuali yang sahih. Kalau antum sembarangan cari majelis, antum sembarangan cari pelajaran, ya tentu akan masuk subhat itu ke telinga kita, dan ini rugi sekali. Ya. Kecuali untuk membawakan bahwa ini dhaif seperti tadi. Hari ini kan luar biasa. Semakin dengar ceramah, semakin salah, ya kan? Semakin ngaji, semakin sesat, ya. Anak muda pingin tobat dari homer, dari narkoba, dari judi. Dia pingin ngaji, ikut ngaji. Yang penting ngaji dah. 3 bulan ngaji ngapain? Bom bunuh diri. 3 bulan ngaji, ya, dia meledakkan dirinya, masukkan syubhat. Maka hati-hati, ya. Cari antum ustaz yang sikoh. Sini ada Ustaz Al-Fisham, antum tanyakan kepada beliau, gimana ustaz ini, gimana begitu. Jadi belajar itu bukan ceramah nih, pengajian nih, baik nih, nggak bisa seperti itu. Ya kalau pas, kalau enggak, ya. Dari Cina. Apakah hadis Nabi atau bukan hadis palsu gitu, ya. Bukan hadis, bukan sabda Nabi, ya. Mana mungkin Nabi merendahkan Madinah, memuliakan Cina? Emang ada apa di Cina? Ya, nggak ada apa-apa di Cina. Ada tembok doang, ya. Nggak ada ilmu Cina, gimana? Ini batil sebatil-batilnya. Ya, ini dicek nggak ada. Para ulama menyebutnya sebagai istilah la aslalahu. Di Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, ya nggak ada sanadnya la aslalahu. Kalau maudhu itu masih mending ada riwayatnya, ada perawinya, tapi perawinya pendusta, pembohong, itu hadis maudhu, palsu. Ini nggak ada, ya. Batil sekali, sangat batil. Silakan. Iya, lama para sahabat merenung, apakah Nabi mau dilepas sebagaimana orang lain dilepas untuk dimandikan?
Maka ada riwayat beberapa sahabat tertidur, ya, ngantuk. Lalu ada setelah bangun sepertinya ada, tentu bukan wahyu, ya, wahyu sudah putus. Ada perasaan firasat bahwa Rasul dimandikan dengan pakaiannya, tidak dilucuti pakaiannya. Allah. Lupa terlanjur assalamualaikum. Ya, namanya lupa gimana lagi? Kan nggak bisa dicabut lagi ya. Afan lupa ya, nggak jadi ya. Nggak perlu gitu ya. Nggak perlu gitu ya. Lain kali hati-hati aja. Kalau jelas Kristen atau Buddha atau Hindu ya jangan mengucapkan salam. Ya, silakan. Oh iya, kalau jamaah gimana, nggak muat. Kalau kau jamaah 3 orang, 4 orang. Jadi Nabi itu betul-betul tidak dikeluarkan dari hujrahnya Aisyah itu, kamarnya Aisyah itu. Enggak. Oh iya, istilahnya bersip-sip gitu ya. Laki-laki, habis itu perempuan, habis itu anak-anak, gitu.